Izinkan saya untuk membacakan sebuah puisi yang berjudul Anak Allah yang Dijanjikan. Aku mulai ceroboh hanya karena segala keindahan yang ditawarkan kepadaku. Mata dan hatiku tak bisa menolak segala yang terlihat. Sangat menggoda. Memberi pengertian dan memikat jiwa. Aku terpesona dengan semua itu hingga tak berdaya. Kupikir semua itu tidak membuatku jatuh dalam dosa. Jika hanya diingini dan dicicipi sedikit yang dilarang itu, mengapa kau membuat aku memberontak, hai kekasihku? Hanya karena keinginanmu. Kau menjerat aku dengan cintamu yang penuh racun yang mematikan. Tidak. Aku cuma perempuan lugu yang sederhana, yang diberdayakan olehnya untuk melanggar titah Sang Pencipta. Mungkin aku terlanjur percaya padamu, sehingga sekalipun kepercayaanku telah kau nodai, tak sedikit pun nilainya berkurang untukmu. Sekalipun nanti konsekuensi yang aku terima adalah keterpisahan kekal dengannya. Oleh karena kecerobohanmu, aku hanya mengikuti hukum yang ditetapkan olehnya, dan dengan sumpah dan janji yang diikakan. Tetapi aku sendiri mengkhianatinya. Kemuliaan yang ia kenakan telah lenyap, kekudusan yang ia perisaikan telah hancur, dan kebenaran yang mahkotai telah tiada. Kini aku terpisah selamanya oleh karena kecerobohanmu yang telah kuikuti. Dengan mencicipi buah yang dilarang olehnya untuk memberi rasa pada langit-langitku. Sadarkah kau bahwa kita telah kehilangan kemuliaan Allah? Apa yang harus kita perbuat, kekasihku? Tidak adakah penawar yang meredakan amarahnya? Tidak adakah solusi dari kesalahannya kita? Semuanya berubah. Tak ada yang sama lagi seperti sedia kala. Alam begitu indah. Seluruh makhluk bersahaja dan bernaung pada keluhuran jiwamu yang diberikan olehnya. Kini menjadi gelap yang menakutkan. Cahaya itu tak ada lagi. Harapan itu seperti dipancung. Jiwa terasa sunyi dan kosong. Sanubari menjadi gundah gulana. Kepercayaan itu seakan memudar, samar-samar dipandang. Semuanya telah lenyap. Hubungan yang bertahun-tahun lamanya dibangun di atas kepercayaan. Hanya sekejap kau hancurkan di genggaman tanganmu. Dengan apakah kita harus pulihkan kembali? Kita tak punya cukup kebenaran untuk memperbaikinya. Jangan kau tawarkan kepadaku dengan seluruh kebenaran yang kau punya untuk bisa menutupi segala kesalahanmu. Kita sudah cukup jauh dari hadapannya. Kita sudah tidak punya cukup cahaya yang dapat menerangi hati dan jiwa yang menuntun pada kebenaran. Mengapa kau diam saja, kekasihku? Berilah aku jawaban yang pasti. Mengapa kau memberikan dedaunan kepadaku untuk menutupi seluruh kesalahanmu dan kesalahanku? Itu tak akan cukup kuat untuk meyakinkan kepadanya agar dapat kita diampuni olehnya. Kenapa kau bersembunyi, kekasihku? Dengar, ia datang. Langkah kakinya membuat gemetar dari segala yang hidup dan bernafas. Celaka kita, apa yang harus kita perbuat? Tak mungkin. Kita akan bersembunyi dari hadapannya. Berakhirkah kehidupan kita hari ini? Iya, kita akan berakhir sesuai dengan janji yang ia ucapkan dikala mataku terbuka di hadapannya, dan ia berkata,
Semua pohon yang ada dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pasti engkau akan mati. Itulah janji dan ucapannya padaku. Dikala itu, aku mengiyakan dengan penuh keyakinan terhadap janji yang ia ucapkan kepadaku. Ini, aku sendiri mengingkarinya. Aku sendiri yang mengkhianati. Oleh karena aku percaya padamu. Hai, mengapa kau ketakutan dan bersembunyi dari hadapanku? Sangkamu bahwa aku tak mungkin melihat dan menemukanmu? Siapakah yang dapat bersembunyi dari hadapanku? Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang tertutup. Segala sesuatu terbuka di hadapanku. Dengan gemetar, aku berkata, bukan, hanya karena aku mengingkari janjimu dan aku sangat ketakutan oleh karena aku mau mencemari kemuliaanmu dengan dosa yang menjijikan di hadapanmu. Aku kotor, aku terhina, aku menjijikan, semuanya tak sama lagi. Tetapi ia mendekatiku, dalam pelukannya yang hangat, ia berkata, aku akan memulihkannya kembali di satu waktunya tiba. Ia datang dengan penuh kesederhanaan, lewat rahim tak berdosa, 12 bulan lamanya dalam kandungan, lahir lewat vagina yang kudus, menggemparkan dunia. Para raja-raja gemetar ketakutan, saya akan meremuk setiap tulang. Para cendekiawan, pemikir, dan filosofi berkerumun menyaksikan sang bayi itu lahir. Dari dalam palungan, ia memperdengarkan suaranya pada sang pencipta. Wah, ia siap menanggung konsekuensi yang buruk sekalipun. Matanya indah, wajahnya bercahaya memberi terang pada setiap kegelapan. Senyumannya menghangatkan jiwa. Di kandang domba, ia memberi pengharapan bagi setiap hati yang hancur. Memberi semangat bagi setiap jiwa yang remuk. Memberi kekuatan bagi setiap tubuh yang lemah. Ia tumbuh besar dan berhikmat. Ia duduk dengan ahli kitab untuk memberi jawaban bagi setiap hati yang ragu. Segala mata mengelilinginya, takjub dengan segala perkataan dan hikmat yang keluar dari bibirnya. Kata-katanya memberi kehidupan pada setiap kematian yang akan datang.